Kerajaan Kediri. Introduce. Enitri Soleha absen 9, Fahri Rafif Majid absen 10, Farel Christian Daniel absen 11, Fatima Azahra absen 12. Peta konsep Kerajaan Kediri. Peta letak Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berpusat di Kota Daha yang sekarang merupakan daerah sekitar Kota Kediri. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Berantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang memiliki banyak nama lain seperti Daha dan Panjalu. Berdiri pada abad ke-11, lebih tepatnya pada 1045 Masehi, dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, dari 135 sampai 159 Masehi. Kerajaan Kediri teruntuh pada 1222 Masehi karena serangan Ken Arok. Berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga dan berpusat di daerah Madangkamulan. Di tengah masa kejayaannya, terjadi perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Gerasakan. Untuk mencegah terjadinya peperangan, Airlangga membagi dua kerajaan menjadi Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Kemudian Kerajaan Jenggala diberikan ke Mapanji Gerasakan yang berpusat di Kota Kahuripan, sedangkan Kerajaan Panjalu diberikan ke Sri Samarawijaya yang berpusat di Kota Daha. Tapi kedua putra Airlangga masih merasa tidak puas. Keduanya merasa berhak untuk memiliki seluruh tahta Airlangga, dan terjadilah peperangan antara saudara untuk memperebutkan tahta Kerajaan Airlangga. Peperangan dimenangkan oleh Sri Samarawijaya. Kedua kerajaan tersebut resmi menjadi miliknya. Ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan dari Daha ke Kediri, dan kini Kerajaan Panjalu lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri dipicu oleh pemerintahan raja terakhirnya, Sri Kertajaya, yang dikenal sangat kejam dan mewajibkan rakyatnya untuk menyembahnya. Hal itu membuat para Brahmana menentang dan pada akhirnya bersekutu dengan Ken Arok dari Tumapel untuk mengalahkannya. Sri Kertajaya kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok setelah kalah dalam pertempuran di Gandhar. Raja Kerajaan Kediri. 1. Sri Samarawijaya. Pemerintah sekitar tahun 1045 Masehi. Masa kekuasaannya disebut sebagai masa kegelapan karena tidak meninggalkan bukti prasasti apapun mengenal Kerajaan Kediri. 2. Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa muncul dalam prasasti Sirah Keting, pemerintah sekitar tahun 1104 hingga 1115 Masehi. 3. Sri Bhameswara, pemerintah sekitar tahun 1117 hingga 1130. Namanya muncul dalam prasasti Patlegan dan Panumbangan. Pada masa kekuasaannya, ia menetapkan wilayah Panlegal dan Panumbangan sebagai wilayah bebas pajak dalam prasasti Batu. 4. Jayabaya, prasasti Ngatang. Nama Jayabaya muncul sebagai penguasa Kediri pada tahun 1935. Diperkirakan berkuasa sampai dengan tahun 1157. Masa kejayaan Kerajaan Kediri berada di pemerintahan Raja Jayabaya. 5. Sri Sarweswara. Sri Sarweswara ditemukan dalam prasasti Patlegan II dari tahun 1159 Masehi dan prasasti Kahyunan dari tahun 1161 Masehi. 6. Sri Aryeswara. Nama beliau ditemukan dalam prasasti Angin 1171 Masehi. Prasasti Angin juga menyantumkan lambang Kerajaan Kediri pada masa kekuasaannya adalah Ganesha. 7. Sri Gandhra. Pemerintah sekitar tahun 1181 Masehi, muncul dalam prasasti Jaring yang berisi tentang permohonan anugerah raja dari masyarakat desa Jaring. 8. Mapanji Kameswara. Pemerintah sekitar tahun 1190 hingga 1200 Masehi. Mapanji Kameswara pertama kali diungkap pada prasasti Semading tahun 1182.
9. Kertajaya atau Dandang Gendis. Raja terakhir Kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana, karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Hal ini memperlemah pemerintahan di Kediri. Pada Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Kek Narok yang merupakan penguasa di Tumapel. Tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran di Sungai Brantas. Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan terdiri dari emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Pada masanya, pedagang Kediri memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan di Asia. Kehidupan politik. Kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Sampai masa awal pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Jenggala terus berlangsung. Baru pada tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan ini. Sebagai bukti, ada kata-kata Panjalu Jayati pada prasasti Hatang. Setelah kerajaan stabil, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Kehidupan sosial. Dalam kitab Lingwaitaita yang disusun oleh Cho Ku-fei pada tahun 1178 Masehi, kitab tersebut menyatakan bahwa masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapi. Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memperhatikan keadaan rakyatnya sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Golongan-golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan. Golongan masyarakat pusat atau kerajaan, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkaran raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayanannya. Kedua, golongan masyarakat tani atau daerah, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintah di wilayah tani atau daerah. 3, golongan masyarakat non-pemerintah, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wiraswasta. Kediri memiliki 300 lebih pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Di samping itu ada 1000 pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, bendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan. Kehidupan kebudayaan Kerajaan Kediri. Di bidang kebudayaan, khususnya sastra, pada masa Kuripan dan Kediri berkembang pesat. Antara lain, pada masa Dharmawangsa berhasil disadur kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno yang disebut kitab Wirataparwa. Selain itu juga disusun kitab hukum yang bernama Siwasasana. Di zaman Airlangga disusun kitab Arjuna Iwaha karya Empu Kanwa. Jayabaya berhasil digubah kitab Bharatayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Di samping itu, Empu Panuluh juga menulis kitab Hariwangsa dan Gatot Kasraya. Masa Kameswara berhasil ditulis kitab Samaradahana oleh Empu Darmaja, kitab Lubdaka dan Wertasancaya oleh Empu Tan Agung. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Raja Jayabaya di bawah kekuasaannya.
wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Bahkan kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kokufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman Kerajaan Kediri. Pemerintah yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum bukan secara tegas adil. Nama beliau diabadikan dalam kitab Bharatayuda. Peninggalan Kerajaan Kediri. Prasasti peninggalan. Prasasti Gulunggung. Prasasti Gulunggung ditemukan di Rejo Tangan Tulungagung dengan ukuran 160 x 80 x 75 cm dengan memakai huruf Jawa kuno sebanyak 20 baris kalimat. Prasasti Panumbangan dibuat pada 2 Agustus 1120 yang dikeluarkan oleh Maharaja Bhamiswara. Prasasti Talan. Prasasti Talan ditemukan di Desa Gurit, Blitar, Jawa Timur yang dibuat tahun 1136 Masehi atau 1058 Saka. Prasasti Talan memiliki bentuk stela dengan puncak kurawal berukuran 145 cm, lebar atas 81 cm, lebar bawah 70 cm, dan tebal 18 cm. Aksara Jawa kuno yang terdapat pada prasasti ini sudah banyak yang aus, namun berhasil terbaca oleh Ojavanek Orkot. Dan dalam prasasti ini terdapat penanggalan angka tahun 1038 Saka atau 11 Januari 1117 Masehi. Prasasti ini menjadi prasasti pertama yang dikeluarkan Raja Bhamiswara. Prasasti Kamulan ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya pada tahun 1194 Masehi, menceritakan sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek dan Kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan sebelah timur. Prasasti Sirah Keting pada 8 November 1204 Masehi ditemukan di wilayah Ponorogo, berisi pengiriman tanah Raja Jayawarsa kepada penduduk desa Sirah Keting berkat jasanya kepada Kerajaan Kediri. Prasasti Jaring ditemukan oleh Thomas Raffles di daerah hutan Lodaya, Jawa Timur, berisi tentang dikabulkannya segala penduduk desa Jaring oleh Senopati Sarawajaya. Prasasti Ngatang, pemberian tanah bebas pajak oleh Jayabaya untuk desa Ngatang berkat jasanya mengabdi pada Kerajaan Kediri. Pada prasasti ini tertulis angka tahun 1057 Saka atau 1135 Masehi yang ditemukan di Desa Ngatang, Malang, dan sekarang menjadi koleksi dari Museum Nasional. Candi peninggalan. Candi Gura berada di Kecamatan Gura, Kediri, Jawa Timur yang ditemukan pada tahun 1957 dan letaknya berada di 2 km dari situs Candi Tondo Wongso. Candi Gura ini berukuran 9x9. Candi Mirigambar ditemukan pada sebuah lapangan di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur. Perkiraan candi ini dibangun pada tahun 1214 sampai dengan 1310 Saka dengan material yang terbuat dari bata merah. Candi Tuban. Candi Tuban terletak di 500 meter dari Candi Mirigambar yang saat ini Candi Tuban sudah tertutup tanah sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun kembali. Candi Panantaran. Candi Panantaran terletak di lereng Gunung Kelut Barat Daya dari utara kota Blitar, Jawa Timur. Diketahui candi ini dibangun sekitar abad ke-12 sampai 14 Masehi pada masa pemerintahan Raja Srengga sampai Raja Wikramawardhana. Sistem Candi Panantaran dan terasnya berbentuk memakai susunan batu andesit yang saling mengunci. Candi Todo Wongso. Candi Todo Wongso berasal dari Desa Gayang, Kecamatan Gura, Kediri, Jawa Timur. Ditemukan pada tahun 2007. Arsitektur dari arca
dan bentuk bangunan yang ditemukan di sekitar candi memperlihatkan jika bangunan ini bangunan pada abad ke-9. Kitab Peninggalan. Kitab Hariwangsa, sebuah karya sastra Jawa kuno yang menceritakan bentuk kakawin Prabu Kresna titisan Batara Wisnu yang menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina. Arca Buddha Vajrasattva berasal dari kerajaan Kediri pada abad ke-10 atau ke-11, sekarang menjadi koleksi Museum für Indische Kunst Berlin dalam Jerman. Kitab Gatotkaca dikarang oleh Empu Panuluh yang menceritakan tentang kisah kepahlawanan dari Gatotkaca yang berhasil menyatukan Abhimanyu putra dari Arjuan dengan Siti Sundari. Kitab Sumarasantaka dikarang oleh Empu Monaguna yang menceritakan tentang seseorang bidadari dari Kayangan yang sudah berbuat kesalahan dan dikutuk menjadi manusia, lalu tinggal di bumi sampai kutukan tersebut selesai. Kitab Kakawin Batara Yuda perkiraan dibuat pada tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi di pemerintahan Prabu Jayabaya dan selesai ditulis pada 6 November 1157. Dikarang oleh Empu Sedah dan juga Empu Panuluh, kitab ini menceritakan tentang perjuangan yang dilakukan oleh Raja Jenggala Jayabaya dan akhirnya berhasil menaklukkan Penjalu. Kitab Kresnayana dikarang oleh Empu Triguna yang isinya menceritakan tentang riwayat hidup Kresna, yakni seorang anak yang mempunyai kekuatan besar akan tetapi sangat senang menolong orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.